أبو حامد الغزالي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa tas'adul qafatatu bi'amalil abdi yazhu kama yazhul kawkabud durriyu walahu dawiyu min tasbihi wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawiru bihi ila sama'ir rabi'ah. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala wa tas'adul hafadhah bi amalil abdi yadhu kama yadhul kawkabud durri walahu dawiyun minan tasbih wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yuzawizu bihi ila sama'ir rabi'ah. Jadi masih membahas tentang satu hadis ketika Sayyidina Mu'az bin Jabal didatangi oleh salah seorang sahabat yang meminta kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, tolong sampaikan kepada kami satu hadis yang pernah Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Mu'az. Jadi supaya disampaikan kepada dia. Rasulullah sudah wafat, ya. Rasulullah sudah tidak ada. Kemudian ada seseorang ketemu sama Sayyidina Mu'az. Karena dianggap Mu'az ini dekat dengan Nabi, maka dia minta kepada Sayyidina Mu'az, ya, wahai Mu'az, tolong hadis nih hadisan sami tabukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada aku satu hadis yang dimana sami tabu, engkau mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada aku. Nah, ketika orang itu minta kepada Sayyidina Mu'az, ya, abaka Mu'az. Kemudian dilihat Mu'az nangis, diminta untuk nyampein hadis, malah dia nangis hatta zanantu annahu la yasqutu. Nangisnya begitu sedihnya sampai-sampai orang yang bertanya ini menganggap bahwa nggak bisa diem nangisnya karena saking sedihnya. Berarti ada sesuatu yang amat luar biasa, ya, sampai dia begitu sedih. Nah, diceritakanlah summa qala, berkata Mu'az, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku, pernah berkata kepada aku, ya Mu'az, inni muhaddisuka bi hadisin in anta habistahu nafa'aka indallah. Mu'az, sesungguhnya aku ingin menceritakan kepada engkau
dengan sebuah hadis, jikalau engkau ini bisa menjaga memeliharanya, maka engkau akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini bermanfaat buat wa in anta dhayya'tahu, dan jikalau engkau mensia-siakan ini hadis, walam tahfal, ya, dan kamu tidak mau menjaganya, in qata'at hujjatuka indallahi ta'ala yaumil qiyamah, maka akan terputuslah hujah-hujahmu itu, dalil-dalilmu di hadapan Allah nanti gak ada nilainya lagi. Apapun dalilmu itu gak ada lagi kalau kamu gak memperhatikan daripada hadis ini. Apa itu hadisnya? Nah itu, bahwa sesungguhnya katanya innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amla, Allah menciptakan ada 7 malaikat qabla ayyakhluqas samawati wal ardh. Dunia aku ditugaskan untuk itu, untuk mencegah itu. Dilihat tuh orang, ternyata sembahyangnya dia untuk apa? Ngajinya dunia, semuanya annahu arada bi amalihi arada dunia. Nah kita udah gitu loh. Ya, kita nih semua hampir urusan ibadah kita pun juga tujuannya untuk apa? Tahajud kita, bangun malam-malam. Tahajud bagus ya? Bagus. Cuman karena kita niat ya Allah, yang kita minta urusan apa? Jadi urusan itu. Jadi pahala ganjaran dari tahajud itu ambil karena sudah diberikannya di waktu di dunia. Makanya lurusin niat kita, ya, lurusin niat kita apa? Benar sih, dengan baca sholawat kita pengen supaya Allah mudahin rezeki misalnya. Bersih tuh tujuan kita ke sana, tapi jangan difokuskan ke sana, jangan diniatin ke sana. Paham gak maksudnya? Benar, dengan sholat duha Allah akan murahkan rezeki kita, Allah akan mudahkan rezeki kita, itu benar. Tapi jangan kita semata-mata minta untuk itu. Duha yang kita kerjakan, baca Quran yang kita kerjakan, sholawat yang kita kerjakan, jangan kita minta semata-mata untuk itunya. Paham gak nih maksudnya? Yang kita minta, ya Allah, dengan sebab duha, dengan sebab zikir, dengan sebab sholawat, dengan sebab Quran yang kami baca, gak ada yang kita minta kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa? Ridhonya Allah. Dan kalau Allah repot juga, apa juga dikasih. Dikasih gak? Itu tuh kuncinya di situ doang. Kalau bicara amalnya, orang amalnya bagus banget, ghibah enggak? Ada ghibahnya enggak? Enggak. Kalau ada ghibahnya, langit 1 ditolak. Ternyata dia sampai langit 2. Berarti kalau begitu enggak ada apa? Enggak ada ghibah. Selamat dia, masuk, lolos di langit yang pertama, di langit yang kedua. Karena di situ ada ketidakikhlasan yang dia amalin, annahu arada bi amalihi arada dunia. Tujuannya adalah dunia. Ditolak lagi gara-gara itu dia lakukan. Nah kemudian wa tas'adul hafadha bi amalil abdi yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin qad a'jabal hafadha. Kemudian naik lagi malaikat hafadha, bawa lagi hambanya ini, dia dengan amalan yang terang benderang, yabtahiju nuran, itu amalan bercahaya luar biasa. Amalan dari mana? Min sadaqatin wa salatin wa siyamin. Semua amal-amalan itu. Qad ajabal hafadhah, sampai-sampai kagum itu malaikat hafadhah dengan itu. Fayujawizuna ibihi ila sama'is salifah, sehingga akhirnya dia bisa tembus ke langit yang ketiga. Berarti lebih bagus lagi nih amalan. Ada ribanya enggak? Ada tidak ikhlasnya enggak? Berarti sampai dia ke langit yang keberapa? Yang ketiga. Tembus dia. Ya Allah. Fayaqulu lahum malakul muwakkalu biha. Di pintu yang ketiga, kifu, berhenti. Kata malaikat penjaga pintu langit yang ketiga, kifu, berhentilah kamu. Ya, itu malaikat hafal suruh berhenti, yang sedang membawa amalnya itu yang begitu bagusnya.
Wadribu bihadzal amal wadha sahibi. Kumpulin itu amal, bungkus, terus dia pukul ke mukanya. Pukul tuh ke mukanya dia semuanya segala macam. Masya Allah. Ana malakul kibri. Ana ini penjaga pintu langit yang ketiga, ya, untuk menjaga daripada ketakaburan. Amarani Rabbi an la ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Aku ini diperintahkan oleh Tuhanku, oleh Allah, Allah ada amalahu, supaya tidak membiarkan amal-amal daripada melewati aku selain daripada daripada itu. Annahu kana yatakabbaru, sesungguhnya hamba ini yang kamu bawa ini telah takabur ala nas, kepada manusia, di majalisihim, di majlis-majlisnya mereka. Ada ribanya enggak? Hah? Enggak. Bersih dari riba. Mulutnya dia jaga, enggak akan ngomongin orang. Bersih tuh, enggak mau dia kecuali hanya Allah, enggak, bukan urusan dunia. Lurus tuh niatnya. Kemudian apalagi? Ternyata pada saat itu ada di dalam dirinya ada rasa takabur dia di hadapan orang lain yang ada di sekitar, menyombongkan ibadah yang dilakukan. Merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih hebat di antara yang lainnya. Terbersit satu sifat sombong di dalam dirinya. Allahu Akbar. Apa kata malaikat? Berhenti, lemparkan itu semua ke wajahnya dia. Ditolak amalnya. Padahal kalau bicara bagus sudah ada, udah bagus. Buang tuh. Ini kita lagi bahas maksiat apa? Batin, bukan maksiat zahir. Bukan maksiat zahir. Kalau maksiat zahir mah nggak dibawa, dulu udah nggak pakai ini, ditolak semuanya. Kalau maksiat zahir, ini maksiat batin. Ini orang ibadahnya bagus, bukan nggak bagus, ibadahnya cakep, semuanya cakep seperti nurun kanur syams, seperti cahaya matahari yang begitu terang. Ini amal ibadahnya, saking apanya? Saking bagusnya secara zahir, segitu hebatnya, tapi ternyata ada maksiat batin di dalamnya. Jangankan lagi orang lain, malaikat hafazahnya aja tahu nggak? Nggak tahu dia. Orang dia bawanya girang kok, cakep nih amal, bagus nih amal. Dia pikir udah menurut dia apa? Bagus. Nggak tahunya di pintu-pintu dia ada ribahnya. Ente nggak tahu ini ada ribahnya. Kata mereka hafazah, saya nggak tahu. Saya pikir cakep aja nih amal. Ya Allah, ya Rabb. Ada sombongnya, ternyata akhirnya ditolaklah itu. Masya Allah. Wa tas'adul hafadha bi amalil abdi yadhu kama yadhul kawkabu turi. Masya Allah. Dan bersabda Nabi SAW kembali, apa batas Abdul Hafadhah ya Mu'az? Kemudian naik lagi, malaikat hafadhah itu naik bi amalil abdi, dengan membawa amal hamba, seorang hamba. Yazhu kama yazhul kawkabu duriyu, di mana amal hamba ini yazhu, bersinar hamba ini, amal ini kama yazhul kawkabu duriyu, seperti bersinarnya bintang-bintang yang gemerlapan. Bagus nggak? Amalnya bagus nggak? Ya. Walahu dawiyun min tasbih wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin, yang dimana amal-amal itu bergaung, itu semua cahaya itu dari apa? Min tasbihin, daripada tasbihnya dia, dari zikirnya dia. Ternyata dia ahli zikir. Dibawa tuh zikir-zikir yang dia bawa, dibawa sama malaikatul hafadhah dengan hebatnya. Wa salatin, bukan hanya zikirnya doang, bukan hanya tasbihnya doang, ternyata dia juga ahli salat, salatnya bagus. Wa siyamin, siamnya, puasanya bagus. Wa hajjin wa umratin, semuanya bagus. Dibawa itu hatta yujawizuhu biha ila samai rabi'ah, sampailah dia kepada pintu langit yang keberapa? Yang keempat. Berarti ada ribahnya enggak? Hah? Ada sombongnya enggak? Ada arada dunianya enggak? Cakep. Sampai tembus langit yang keempat.
Berarti kan hebat. Ini orang. Fayaqulu lahul malakul muwakkalu biha. Pintu keempat penjaganya, malaikat yang keempat bilang apa? Kifu, berhenti. Berhenti. Wadribu bihadzal amali wadha sahibi. Ya. Wa zahrihi wa batnihi. Kata Nabi disuruh berhenti. Malaikat hafazah. Kenapa? Ya, kumpulkan itu semua. Wadribu bihadzal amal wadha sahibihi wa dhahrihi wa batnihi. Bungkus itu amal-amalnya, kemudian pukulkan kepada wajahnya. Bukan hanya kepada wajahnya, wa dhahrihi, kepada punggungnya, wa batnihi, pukul ke perutnya. Kalau tadi hanya ke mana? Ke wajahnya dua, ini jadi suruh pukul itu ke sana. Ana sahibul ujub. Aku ini adalah penjaga daripada sifat-sifat ujub. Amarani Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Aku ditugaskan oleh Allah, aku diperintahkan oleh Allah supaya tidak membiarkan amal-amal yang di dalamnya terdapat ujub di dalamnya. Ujub bukannya ria, tapi apa? Yang ngebanggain hati kita, ibadah kita nih. Kita kebanggaan kayaknya udah paling benar banget kita, udah paling bagus banget kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh, ya, ada terbesit minta ampun kita sama Allah. Ya, ada terbesit kayak begitu kayaknya kita. Mau berangkat, kita lihat tetangga lagi ngobrol di rumah depan pintu, lagi ngobrol, kalau kita jalan, kita pulang dia masih ngobrol aja tuh orang. Ingat gua juga ngaji. Ya, rontok Pak, demi Allah itu semua. Rontok tuh amal kita. Kita jalan nih, mau keluar, tetangga kita lagi ngapain? Lagi ngobrol kayak begitu segala macam. Bah, kita ngaji, cakep Pak. Pas pulang, kita lihat dia masih apa? Masih ngobrol kayak begitu. Sayang waktu lu. Lu sia-siain waktu lu kayak begitu. Kayak gua mau ngaji tuh. Demi Allah tuh para rusak tuh. Rusak tuh semua amal kita. Padahal ngomong nggak? Enggak, itu ngomong nggak? Yang ngomong apa? Hati kita. Ini dia nih. Nggak ada hibahnya tuh orang, nggak ada semuanya segala macam. Sampai langit keempat. Langit keempat udah bisa lewat langit 1, 2, 3 udah bisa tembus. Berarti kan hebat juga nih orang. Ibadahnya sampai begitu kagumnya dia. Karena dia lihat ada amalan-amalan yang dia ini. Oh, min tasbihin, dari tasbihnya dia. Wa salatin, dari salatnya dia. Wa siyamin, wa hajjin, wa umratin. Semuanya. Begitu semuanya. Di pintu langit keempat suruh tahan. Berhenti. Tahan dulu. Kenapa? Kan kalau pertama, kedua, ketiga, kata malaikat hafazah. Kenapa enggak sekarang berhenti? Nanti nggak tahu, ada ujung itu manusia. Aku ditugaskan ini jaga, jangan sampai langit keempat ini masuk orang-orang yang ibadat, tapi di dalamnya ada apa? Ada ujungnya. Allahu Akbar. Ya, kena tuh kita di situ. Annahu kana iza amila amalan adkhalal ujba fihi. Aku diperintahkan oleh Allah, jangan sampai langit ini terlewati oleh orang-orang yang di dalamnya apabila dia beribadah, mengerjakan suatu amal. Idza kana iza amila amalan adkhalal ujba fihi. Aku ditugaskan oleh Allah untuk mencegah langit ini, langit yang keempat, apabila ada orang yang beramal di mana di dalam amalnya ada apa? Ada sifat ujub di dalamnya. Allah. Ini semuanya ada begitu kan? Ngomongin orang ya ilaha illallah, dunia emang urusan kita, ujub ada gitu. Ya ilaha illallah. Kalau Nabi cerita lagi,
wa tas'atul hafallah bi amalil abdi. Naik lagi tuh malaikatul hafallah, ya, bi amalil abdi, dengan membawa amal seorang hamba, hatta yuzawizuhu bihi ila sama'il khamisah, yang dimana bisa tembus ke langit yang keberapa? Kelima. Ya, dia tembus di kalimat yang kelima, ka'annahum urusul masfufatu ila ba'liha, bagaikan pengantin tuh perempuan yang dipersembahkan kepada suaminya. Itu amalan begitu gitu. Wah, udah cakep banget dah. Ya, udah indahnya itu perempuan udah didandani. Ya, yang kalau mau dikawinin, kalau mau dikawinin itu kira-kira perempuan kalau mau dikawinin repek apa cakep? Hah? Itu udah cakep banget tuh perempuan didandani sedih dan amalnya sebagus itu kan. Sebagusnya perempuan yang didandakan pada saat lagi mau di al-urus, mau dikawinin. Masya Allah, udah begitu bagusnya itu dibawa, ya. Ka'annahu al-urusul marfuqatu ila ba'liha, dibawa laksana seperti perempuan yang sudah dihiasi sehias-hiasnya, secakep-cakepnya, semuanya didandanin, semuanya dipakein. Dia fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Waktu mau pintu kelima disuruh berhenti. Kifu, berhenti kamu. Malaikatul hafazah berhenti. Padahal dia tadi udah pede banget nih, amal cakep gak? Cakep. Bangga dia bawa. Disuruh berhenti. Kenapa? Wadribu bihadzal amal wadha sahibi. Bungkus tuh amal orang itu. Yang kau bilang bagusnya kayak perempuan yang sedang dihiasi didandani sebagai seorang pengantin. Secantik-cantiknya tuh dia, sebagus-bagusnya tuh amal. Bungkus itu amal. Kemudian wadribu bihadzal amal wadha sahibi. Ya. Kemudian pukulkan itu amal itu di wajahnya. Wahmiluhu ala atiqihi, dan pikulkan amal itu di atas pundak-pundaknya. Ana malakul hasan, aku ini adalah penjaga daripada sifat hasan. Annahu kana yahsudu may yata'allam wa ya'malu bimisli amalihi. Tuh, aku ini dijaga, disuruh sama Allah. Pintu yang berapa? Langit yang berapa? Hah? Yang kelima. Apa? Asal dengki mohon kan? Ada lagi nggak mau kita nih? Halo? Ada lagi nggak? Ya Allah ya Rabbana, astagfirullahaladzim. Ada lagi gitu? Ya. Padahal tuh amalan cakep nggak? Cakep juga. Udah kalau ngurus seperti pengantin perempuan yang dipengantinkan itu, yang indahnya berhias dengan hiasan yang indah, ya, Masya Allah. Tapi ternyata ditolak itu, ya. Annahu kana, karena sesungguhnya hamba itu yahsudu, berhasud dia, ya, man yata'allamu wa ya'malu bimisli amalihi, kepada orang yang sedang belajar ilmu dan yang beramal seperti amalnya, ya. Ya Rabbana, dengki dia, ngiri dia, kesal banget, kurang ajar banget, gitu, dengki. Tuh anak baru udah mimpi tahlil lagi. Ada saingan gua, astagfirullahaladzim, rusak amal kita, Pak. Gara-gara kayak begitu doang hasut tuh. Wa kullaman kana ya'khuza fadla minal ibadah kana yahsuduhum wa yaqa'u fihim. Amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Ya, katanya, dan setiap daripada orang yang telah dia mengerjakan suatu keutamaan minal ibadah, dari ibadah apapun, ya, dia kerjain semuanya amal-amal ibadah itu sebagus apapun, karena yahsuduhum, ya, tapi dia berbuat hasud kepada orang lain, wa yaqa'u fihim, dan mengumpat daripada itu. Amaroni Rabbi, kata penjaga langit yang keberapa tadi? Yang kelima, aku ditugaskan oleh Tuhanku ala anda ada amalahu yuzawizuni ila ghairihi,
tidak diperbolehkan orang-orang yang ada sifat hasudnya itu masuk ke langit yang kelima ini. Ditolak dia. Mungkin lolos dia di langit yang pertama, mungkin lolos dia di langit yang kedua, mungkin lolos dia di langit yang ketiga, mungkin lolos di langit yang keempat, tapi ternyata tertolak dia di langit yang keberapa? Kelima. Ya Allah, ditolak lagi gara-gara itu. Wa qala tas'adul hafadhatu bi 'amalil 'abdi lahu daw'u qadawis syamsi, ya, mempunyai cahaya seperti cahaya matahari, kata. Naik lagi itu kata Rasulullah, naik lagi itu malaikat hafazah, ya, dengan amalan seorang hamba yang begitu terang seperti terangnya cahaya matahari. Min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyatin. Semuanya bagus, itu cahaya. Bagusnya bukan main. Fayujawizu bihi ila sama'is sadisah. Kemudian masuklah dia kepada langit yang ke-6. Ya. Fayaqulu lahu al-malak al-muwakkalu biha. Kemudian ketika mau masuk pintu langit yang ke-6, dijegat lagi oleh malaikat penjaga daripada penjaga langit yang ke-6, pintu yang ke-6. Ya, berkata dia, apa kifu? Berhenti. Ya, kifu maknanya berhenti kamu. Wadribu bihadal amal. Ya, kumpulkan itu amalnya, bungkus, kumpulkan wajah sahabihi, ya, dan pukulkan kepada mukanya dia. Kenapa? Annahu kana la yarham insanan qad min ibadillah asabahu bala'un aw maradun bal kana yasmatu bihi. Masya Allah. Annahu kana, karena sesungguhnya hamba itu yang bisa lolos langit 1, 2, 3, 4, 5, ya, tapi di langit ke-6 suruh berhenti. Kenapa? Karena dia adalah la yarham, tidak ada rasa kasih sayang insanan kepada orang lain sama sekali, min ibadillah, daripada hamba-hamba Allah. Asabahu bala'un, yang tertimpa bala, au maradun, atau yang sakit, bal kana yasmatu bihi, bahkan ada si hamba itu merasa gembira dengan bala itu. Ya Allah, nggak ada kepedulian sama orang lain. Ibadahnya bagus nggak? Bagus, tapi nggak ada. La annahu kana la yarham insanan qat, bahwasanya dia amalnya bagus tapi la yarham insanan qat, nggak ada rasa kepedulian, rasa kasih sayang sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Insya Allah, kalau ibadahnya udah bukan main deh, hebatnya bukan main deh, udah luar biasa hebatnya, tapi hanya buat dirinya kepada Allah. Dia nggak peduli sama orang yang ada di sekitarnya, nggak ada rasa kepeduliannya, nggak ada rasa kasih sayangnya sama orang. Nol, Pak. Dia ada Allah itu semua. Ya, tenang-tenang aja gitu. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak kecil yang dibunuh, yang dipantai, ya. Nonton kita nonton di di YouTube kita tiap hari. Sekedar kita nonton, ada terenyuh hati kita melihat bayi-bayi yang dibunuh secara biadab, ya, dibunuh, dibantai dan lain sebagainya, rumah sakit dihancurkan semua dan lain sebagainya. Kita mah asik aja, ya, nonton sambil merokok, nonton itu. Di mana perasaan kita? Benar kita nggak bisa datang ke sana, benar kita nggak bisa bantu dengan uang, paling tidak ada di hati kita rasa iman. Ya. Kita kontrak hidup kita di hadapan Allah sebagai seorang muslim, kontrak kita sebagai seorang muslim, mau tidak mau kita harus peduli kepada sesama muslim, karena muslim itu adalah kerja satu wahid, seperti satu badan buat kita. Gak boleh kita gak peduli. Nih dia ditolak amalnya, padahal ada hibahnya. Nggak ada hibahnya, nggak ada riaknya, nggak ada sombongnya, nggak ada hasutnya. Cakep banget nih amal, kayaknya udah. Sementara tidak ada sifatnya. La annahu kana la yarham insanan qat min ibadillah. Tidak ada dia rasa kepedulian ini. Pernah ingat Syekh Abdullah yang tukang tahajud tiap malam, ya,
Masih ingat tuh kisahnya? Tiap malam tahajud, kerjaannya malam, ibadah, gak pernah tinggal tahajud. Sampai satu malam ketika dia mau tahajud, bangun jam 3, dia mau ambil wudhu, kaget karena di sumurnya ada makhluk besar putih sedang duduk di samping sumur itu. Ditanya sama Syekh Abdullah, "Man anta?" "Siapa engkau?" "Ana Rasulullah." "Aku ini utusan Allah." Maksudnya malaikat. Aku ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah tiap malam. Aku ditugaskan, tugasku hanya turun di waktu malam untuk mencatat orang-orang yang bangun dan beribadah di waktu malam. Jadi malaikat itu tugasnya di waktu malam itu bukan ngapain? Mencatat orang yang ibadah di waktu malam. Terus Syekh Abdullah lihat itu malaikat bawa buku besar. Itu apa? Ini buku apa? Buku catatan rahmat Allah. Setiap orang yang bangun di waktu malam, setiap orang yang ibadah di waktu malam, aku diwajibkan untuk menulis nama-nama mereka di dalam buku catatan rahmat itu. Setiap yang bangun malam, setiap yang ibadah di waktu malam, dicatatlah namanya di dalam buku itu. Syekh Abdullah karena nggak pernah tinggalkan itu sholat tahajud, tiap malam dia ibadah, dia merasa bahwa namanya ada nggak? Ada. Maka dia tanya, adakah namaku dalam buku itu? Kata malaikat dibuka, namamu nggak ada. Namanya nggak ada. Marahlah Syekh Abdullah. Apa? Enta kadzab, pendusta ini. Engkau pendusta, engkau pembohong. Engkau bilang engkau ditugaskan tiap malam untuk mencatat orang. Aku tidak pernah lupa sekalipun untuk sholat malam. Tapi engkau tidak bilang, nggak ada nama. Coba lihat lagi, suruh lihat lagi, nggak ada lagi. Kenapa tidak ada? Apakah engkau tidak lihat aku bangun tiap malam, aku ibadah? Apa kata malaikat itu? Demi kemuliaan Tuhanku, kata malaikat, aku lihat engkau, aku saksikan engkau ibadah. Tidak pernah engkau tinggalkan malam-malam kecuali beribadah. Tapi aku dilarang oleh Allah untuk mencatat namamu di dalam buku catatan ini. Berarti malaikatnya lihat kan? Lihat. Kata malaikat bilang, aku saksikan tiap malam engkau bangun, engkau ibadah, engkau tidak pernah tinggalkan. Tiap malam aku lihat. Tapi Allah melarang aku untuk menulis namamu dalam buku catatan rahmat itu. Kenapa? Kata Syekh Abdullah, karena engkau hanya beribadah buat Allah. Engkau karena la yarham insan qat. Engkau tidak pernah peduli sama ada yang di sekitar kepada engkau. Paham kamu maksudnya? Kamu nggak lihat tuh ada anak yatim di samping rumahmu? Tiap malam dia menangis ini itu segala macam. Kamu nggak lihat tuh saudara-saudara? Nggak ada rasa kasih sayang yang ada di sekitarnya. Nol. Nol ya. Menangislah Syekh Abdullah pada saat itu. Ya asik dia ibadah buat dirinya. Begitu dia yakin, yakinnya dengan ibadahnya dia sembahyang malam. Kalau sembahyang malamnya hebat, berarti yang 5 waktunya hebat ya? Nggak mungkin orang malam 5 waktunya kalau dikerjain. Tapi ternyata dia enggak. Kenapa? Ini dia ditolak di langit yang keberapa tadi? Yang keenam, karena la yarham insanan qat min ibadillah. Karena dia tidak pernah mau peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, hamba-hamba Allah. Asabahu bala, yang ada tertimpa musibah saudaranya. Au maradun, yang tidak pernah yang sakit tidak pernah diinginkan. Masya Allah. Amarani Rabbi alla ada amalahu, dan aku ditugaskan oleh Allah untuk mencegah ibadahnya orang-orang yang seperti itu. Jadi bisa lanjut ya? Nggak bisa, ditolak lagi. Ya Allah. Faqala, kemudian Nabi kembali bercerita, menyampaikan, wa tas'adul hafadhah ya Mu'az. Kemudian naik lagi itu malaikat hafazah bi amalil abdi min saumin wa salatin wa nafaqatin wa jihadin. Ya. Dan malaikat hafazah naik lagi membawa amal si hamba, dari amal puasanya, salatnya, nafaqahnya, jihadnya. Wara ilahu dawiyun kadawil nar, dan waroknya dia. Amal itu mempunyai suatu
bergaullah itu seperti bergaulnya lebah, saking banyaknya, ya, lebah tuh, saking banyaknya itu amal. Wa daun kadau isyamsi, dan dia terang seperti terangnya sinar matahari. Wa ma'ahu salah satu, dan disertai amal itu oleh 3 al-alafi malakin, 1000 malaikat, ya. Fajuwawizuna bihi ila sama'i sabi'ah, sampailah itu amal ke langit yang keberapa? Yang ke-7. Ya Allah, ya. Masuklah dia ke langit yang 7. Itu amalan begitu hebatnya, begitu indahnya, sampai-sampai dikawal, ya, oleh 3000 malaikat, ya. Masya Allah. Terus sampai dikawal begitu, namanya hebat kan? Amal kita dikawal kan? Dikawal. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Kemudian sampai di pintu yang ke-7, berkatalah penjaga pintu langit yang ke-7, apa? Kifu, berhenti. Wadribu bihadal amal wadaha sahibi. Ya, bungkus tu amal, kemudian apa? Pukulkan itu amal ke wajahnya. Wadribu jawarihahu, dan pukulkan pula pada semua anggota-anggota badannya. Waqulu ala qalbihi, dan ya, kuncikanlah kepadanya hatinya itu. Ana sahibu zikri, saya ini malaikat yang mempunyai zikri, itu sum'ah maksudnya. Fa inna ahjabu an rabbi kulla amalin lam yurad bihi wajhu rabbi annahu annama arada bi amali ghairallah ta'ala, annahu arada bihi rif'an indal fuqaha wa zikran indal ulama wa saytan fil madain. Amarani rabbi alada anda ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Ya, jadi ini orang katanya, pukulkan itu semua kepada anggota dan kuncikan pada dia itu ala qalbihi, kepada hatinya. Ana sahibu zikr, saya ini malaikat yang mempunyai, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sum'ah. Sum'ah itu hampir sama kayak ghibah, ya. Jadi suka menceritakan apa ya? Orang lain, ya, sum'ah. Fa inni ahjabu, maka sesungguhnya aku ini akan menghalangi an-rabbi, daripada Tuhan, kulla amalin, pada setiap amal, lam yurad bihi wajhu rabbi, yang tidak dimaksudkan dengan amal itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sum'ahnya dia, dikit-dikit ngomongin mulu amalnya dia, dikit-dikit ngomong tuh, kalau bukan karena gua tuh, kalau bukan karena gua, dikit-dikit karena gua. Emang kalau bukan karena lu ngapa? Ya, dikit-dikit karena gua, ya Allah. Fa ini, maka sesungguhnya aku ahjabu an rabbi kulla amalin, yang akan menghalangi daripada Tuhanku kulla amalin, pada setiap amal, lam yurad bihi wajhu rabbi, yang tidak ditujukan dengan amal itu mendapatkan keridhaan Tuhanku. Innama arada bi amalihi ghairallahi ta'ala, ya, sesungguhnya hamba itu hanya bermaksud, bertujuan dengan amalnya itu ke selain Allah. Jadi tujuannya bukan karena apa? Annahu arada bihi rif'atan indal fuqaha, sesungguhnya bermaksud dengan amalnya itu mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan ulama, ya, supaya dia mendapat penghormatan. Ya Allah, biar orang pada manggil dia ustaz, maka dia pada guru. Wazikran indal ulama, dan tersebut namanya di kalangan ulama-ulama, supaya dia termasuk bagian daripada ulama. Paham maksudnya itu? Iya, ibadah-ibadahnya dia semuanya dilakukan. Udah gayanya kan, jalannya jalan ustaz, pakaiannya pakaian ustaz, ngomongnya juga ngomong ustaz. Ya Allah, ya Rabbana, terbesit nih di dalam dirinya, terbesit di dalam dirinya, terhalang itu ternyata amal-amal itu yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zikran indal ulama, supaya dia itu dikumpulkan
bersama dengan para ulama-ulama merasa pengen banget dikumpulkan. Dia dianggap sebagai bagian daripada ulama. Ya. Jadi makanya jangan girang dulu dipanggil ustaz. Iya, jangan girang dulu dipanggil kiai. Ya, tubuhnya bisa merusak kita. Ya, bisa akhirnya bisa jadi kita jadi sombong gara-gara begitu. Udah keseringan dipanggil kiai, besoknya dipanggil ustaz, kesel. Gue udah kiai tahu. Ya, jangan membuat diri kita untuk yang kayak begitu. Demi Allah ya, minta sama Allah supaya dikuasai fil madain dan mendapat kemasyhuran kita di beberapa madain kota di mana-mana, karena udah hebat dah. Udah hebat amalannya, ininya, itunya, semuanya, sehingga akhirnya kita begitu dihormati, bangga dengan penghormatan itu, sehingga tumbuh rasa ujub kita, rasa ini kita. Ya Rabbana, amarani Rabbi Allah ada amalu zawizuni ila ghairi, dan aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk hal yang seperti itu. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fa huwa riya', dan setiap amal yang tidak bermaksud karena Allah Ta'ala yang ikhlas, maka amal itu adalah riya. Wala yaqbalullahu amalal mura'i, dan tidaklah Allah terima amal itu dia pada orang-orang yang selalu berbuat riya. Kemudian qala wa tas'atul hafadha fi amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa sumtin wa zikrillahi ta'ala. Dan kemudian naik lagi nih malaikat hafadhah dengan membawa amal seorang hamba, daripada salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, wa khuluqin hasanin, bahkan akhlaknya yang baik, wa sumtin, dia, wa zikrillahi ta'ala, dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tusayyi'uhu malaikatus samawati sab'i, maka di antara amal-amal itu oleh para malaikat dituju petaka langit tadi itu hatta yaqta'u bihil hujuba, ya, sehingga mereka dapat melewati dengan membawa amal itu kepada hijab-hijab semuanya ilallahi ta'ala, menghadap kepada Allah. Langit pertama lolos nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya ya hatta yaqta'u bihil hajabu, dapat melewati daripada semua, membawa amal-amal kepada hijab-hijab yang ketujuh itu. Ya fayaqifuna, lalu mereka berdiri baina yadaihi, di hadapan Allah Ta'ala, wa yashhaduna lahu bil amali salih al mukhlasi, ya, kemudian mereka menyaksikan baginya hamba itu dengan amal saleh yang ikhlas lillahi ta'ala, ya. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, antumul hafadhah ala amalil abdi, ya, kamu sekalian itu yang memelihara atas amal hambaku, wa ana raqib, ya, sedangkan kami Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai ala ma fi qalbihi, ya, terhadap daripada niat di dalam hatinya, annahu lam yuridni, ya, sesungguhnya si hamba itu tidak lagi dengan tidak menghendaki, bermaksud tujuannya itu dengan amal itu kepadaku, katanya, wa inna ma arada bihi ghairi, dan sesungguhnya dia bermaksud pada selain aku, fa alaihi laknati, maka haruslah kepadanya mendapatkan laknatku. Fataqulul malaikah, maka malaikat hafadhah itu berkata, kulluha alaihi laknatuka wa laknatuna, ya, semuanya semoga mendapatkan laknat engkau dan laknat kami. Fatala'anu samawati sab'u wa ma fihina, ya, lalu melaknatlah kepadanya langit yang tujuh itu dan makhluk-makhluk yang berada padanya, para malaikat. Summa baka Mu'az wa tahaba intihaban sadidan, kemudian menangislah itu Mu'az dengan keras, dia dengan tangis-tangisnya. Wa qala Mu'az, kemudian berkata Mu'az, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'az, engkau itu adalah Rasulullah dan saya adalah Mu'az.
fakaifa li bin najati wal khalas. Ya, kata Muaz, ya aku ini Muaz orang yang tidak maksum, ya orang yang tidak masuk, maka bagaimana aku bisa selamat dan bersih min zalika dari itu semua. Paham tak maksudnya? Kalau Rasulullah maksum tak? Maksum. Rasulullah dijaga semuanya segala macam. Maka menangislah itu Muaz dengan tangisan yang sangat keras. Dia menangis, ya Rasulullah, ana Muaz, aku ini Muaz, fakaifa li bin najati wal khalasi min zalika. Bagaimana aku bisa menjaga keselamatan dari itu semua? Sementara itu semua yang disebutin ada nggak? Ada semua sama kita. Yang disebutin di ayat pertama, kedua, ketiga semuanya itu ada sama kita. Kata Muaz, bagaimana caranya ya Rasulullah? Qala iktadibi wa in kana fi amalika naqsun. Ya, kemudian bersabda, ikutilah ya padaku dalam keyakinan in kana fi amalika naqsun, meskipun pada amal kamu adalah kekurangan, ada kekurangannya, tapi jangan lepas daripada sunnah-sunnahku, daripada apa yang aku ajarkan. Paham gak maksudnya? Gitu. Ya Muaz, hafiz ala lisanik minal waqi'ah ya fi ikhwanika. Wahai Muaz, jagalah atas lidahmu daripada mengumpat pada saudara-saudaramu min hamalatil Quran, dan juga jagalah dari orang yang telah hafal Quran khassah pada khususnya. Wahmil dzunubaka 'alaika, dan pikulkanlah dosa-dosamu kepadamu, wala tahmilha 'alaihim, dan janganlah kamu pikulkan kepada mereka, wala tuzakki nafsaka bizamihi, dan janganlah engkau itu membersihkan dirimu dengan mencela mereka, wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwajhi, dan janganlah engkau mengangkat dirimu kepada mereka dengan merendahkan mereka, wala tudkhilu amal dunia fi amal akhirat, dan janganlah engkau masuk kepada amal-amal dunia ke dalam amal akhirat, wala turai bi amalika, dan janganlah engkau riya dengan amal-amalmu, wala tatakabbar fi majlisika, dan jangan sombong engkau dengan majlismu, likai yahdharan nas min su'il hulukika, agar supaya orang-orang merasa takut daripada menutupi keburukan-keburukanmu, wala tunaji rajulan, dan janganlah engkau berbisik-bisik dengan seseorang yang wa indaka akhar, padahal di dekatmu itu ada orang lain. Paham betul? Kalau lagi ini jangan bisik, padahal di sampingnya ada. Kira-kira tersinggung nggak? Iya, dulu dia ngomongin gua kali ya, bisa begitu. Ya, wala tata'adzam 'alan nas, dan janganlah engkau sombong kepada orang, fatan qati'anka khairatud dunya wal akhirah, maka menyebabkan putus daripada dirimu kebaikan dunia dan akhirat. Wala tumazikin nas, dan janganlah engkau merobek-robek orang di lisanika dengan lisanmu, fatumazikoka, maka menyebabkan engkau itu daripada merobek orang, kilabun nar, seperti anjing-anjing neraka yaumul qiyamati finnar, ya, seperti anjing-anjing neraka di hari kiamat nanti di dalam neraka. Masya Allah. Qala ta'ala wa nasitu nastan, ya wa nasitu nastan, hal tadri ma kunna ya Muaz, tahukah engkau apa kata sitah itu? Wahai Muaz, qultu mahiyya, ya saya bertanya, apa dia? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ya apa dia itu? Bi abi anta wa ummi, aku enggak tahu ya Rasulullah. Qala kilabun finnar, ya dia itu adalah anjing-anjing di dalam neraka, tamsitul lahma, yang menggigit daging manusia, minal almi, dari tulang-tulangnya. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, saya berkata lagi, kata Muaz, demi daripada ibuku yang engkau dan ibuku ya Rasulullah. Man yutiku hadhil khifar, siapakah orang yang mampu menjaga diri daripada sifat-sifat itu, wa man yarju minha, dan siapakah orang yang bisa selamat darinya. Qala, kemudian berkata, ya Muaz, wahai Muaz, annahu la yasiru ala man yasara, ya sesungguhnya aku sebutkan itu ya benar-benar mudah terhadap orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, kepadanya. Innama yukfika min zalika, sesungguhnya cukuplah bagi engkau dari yang telah sebut itu, antuhibba linnas
bahwa engkau mencintai bagi orang matuhibbu di nafsika, apa yang engkau sukai untuk diri engkau, wa takrahu ma takrahu, dan engkau tidak menyukai bagi mereka sebagaimana engkau tidak menyukai pada diri engkau. Fa izan anta ya Mu'az qad salimta, maka jika demikian engkau hai Mu'az benar-benar akan selamat engkau. Ya. Qala Khalid bin Ma'dan ila akhiri Allahu a'lam bisawab. Ya, Masya Allah. Cukup dah. Kalau begitu pantas gak kira-kira kalau Mu'az nangis? Hah? Iya. Pantas kalau Sayyidina Mu'az nangis, karena semua yang digambarkan oleh Nabi Muhammad semuanya ada pada dalam diri Sayyidina Mu'az. Kalau ada di dalam diri Sayyidina Mu'az sama kita ada juga. Nah, kata Nabi, jagalah itu semuanya. Ya, jangan sampai merusak daripada amal-amal kita semua. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita. Allah kasih taufik kita bisa menjaga amal walaupun sedikit, kata Nabi, amalkan walaupun sedikit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah.